Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 521-524. Tidak perlu. Mata Li Fugui berkilat, dan dia berkata sambil tersenyum. Tapi aturannya harus diubah. Saya akan mengadakan konferensi obat mujarab dalam bentuk perusahaan. Bagaimana, Zixuan, Tuan Mingjing? Apakah kamu tertarik untuk berpartisipasi? Satu bagian. Meskipun waktunya belum matang, kerangka kerja dapat diatur, dan konferensi eliksir yang dibayangkan Li Fugui secara alami bukanlah konferensi eliksir lepas dari Master Gu. Dia telah lama berpikir bahwa dia harus memiliki kendali mutlak atas konferensi eliksir yang ingin dia buat, dan bentuk perusahaan tidak diragukan lagi adalah yang paling cocok. Tantai Zixuan dan Tuan Mingjing saling memandang. Lalu Tuan Mingjing tertawa dan berkata, "Fugui, lamaranmu sangat baru. Tetapi keluarga tidak berbicara tentang dua keluarga. Dengan kata lain, tentu saja kami ingin berpartisipasi dalam perusahaan konferensi obat mujarab Anda." Li Fugui tersenyum sedikit dan berkata, "Karena ini masalahnya, akan mudah ditangani. Aku, Li Fugui, tidak pelit, dan saya akan mengambil 30% saham, yang 15% akan disumbangkan ke Kolosseum, dan 15% sisanya akan dibagi rata antara keluarga dan keluarga Wei." Tuan Mingjing terkejut, lalu terguncang kepalanya dan berkata, "Bagaimana ini bisa berhasil? Jika Anda tidak mendapatkan imbalan atas jasa Anda, kita dapat membeli saham. Mari kita lupakan saham sebagai hadiah." Li Fugui bersikeras, "Tuan Mingjing, tanpamu, saya, Li Fugui, akan mati berkali-kali. Belum lagi apa yang baru saja Anda katakan. Sebuah keluarga tidak membicarakan dua pendapat berbeda. Dari 15% saham, 1% akan diberikan kepada Anda secara permanen." Tuan Mingjing merasakan arus hangat di hatinya, dan dia tertawa, menggelengkan kepalanya, tetapi tidak menolak. Li Fugui tiba-tiba tersenyum, dan dia berkata, "Selain itu, saham ini diberikan kepada Anda. Ya, tetapi Anda tidak memiliki hak suara, Anda hanya menikmati hak dividen. Anda seharusnya tidak keberatan dengan ini." Tuan Mingjing memandangi Li sambil tersenyum. Fugui, dia berkata, "Tentu saja saya tidak keberatan. Ada hal yang baik tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Apalagi yang bisa saya katakan?" Tantai Zixuan bertanya, "Kalau begitu bisakah kita membeli sisa saham?" Baik Tantai Zixuan dan Tuan Mingjing dapat melihat dengan jelas penilaian potensi perusahaan obat mujarab ini. Begitu perusahaan ini dapat menahan tekanan dan berkembang, ia akan memiliki potensi yang tidak terbatas. Li Fugui menyentuh hidungnya dan berkata, "Tentu saja. Tetapi perusahaan saya berada dalam situasi khusus, jadi tidak mungkin membelinya dengan uang." Tantai Zixuan mengerutkan bibirnya dan berkata dengan lembut, "Tentu saja, saya tidak pernah memikirkannya membelinya dengan uang. Maksud saya dapat menggunakan saham Kolosseum untuk menukar saham perusahaan konferensi eliksir dengan Anda. Saya tidak memikirkannya." Tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia tiba-tiba menemukan bahwa ini jelas merupakan sarana penting untuk membentuk kelompok kepentingan dan menyatukan semua orang yang dapat dipersatukan. Tantai Zixuan terkekeh dan berkata, "Selama kamu mau, maka kamu bisa." "Aku bersedia, kenapa tidak?" Li Fugui segera berkata. Tuan Mingjing melihat pemandangan ini sambil tersenyum, dan ketika dia mendengar ini, dia berkata, "Nona memiliki 100% saham di Kolosseum, tetapi sekarang Kolosseum tidak sebaik sebelumnya, dan potensinya telah mencapai titik terendah. Ada koneksi dan informasi latar belakang. Tetapi untuk hal-hal ini, jika Anda menggunakan 1 poin, Anda akan kehilangan 1 poin." Tantai Zixuan melanjutkan, "Jika Anda tidak mau, saya dapat menggunakan 50% saham di Kolosseum. Sebagai gantinya Anda memegang 20% saham Elixir Conference Company. Bukankah itu pantas?" Li Fugui sedikit gemetar, dan memandang Tantai Zixuan dengan tidak percaya. Meskipun Li Fugui percaya bahwa perusahaannya akan menjadi raksasa yang akan dilihat semua orang, saat ini,
perusahaan ini hanyalah sebuah nama. Kolosseum bukanlah kasus. Apa yang dikatakan Tuan Mingjing tadi memang benar, tetapi Kolosseum memiliki basis pelanggan, dan tidak mudah untuk jatuh. Selain itu, platform Kolosseum, seperti pasar gelap, hampir setiap orang memiliki perlu menggunakan Kolosseum. Oleh karena itu, keberadaan Kolosseum sebenarnya unik dan tak tergantikan. Bahkan jika seseorang ingin membangun kembali Kolosseum, itu tidak mungkin, karena hal-hal seperti reputasi membutuhkan waktu untuk didukung. Ini tidak seperti yang dikatakan beberapa orang besar sesuatu dan semua orang mempercayainya. Prajurit kuno pada dasarnya adalah individu yang mandiri. Mereka hanya percaya dengan perasaan saya sendiri. Saya tidak akan percaya apa yang dikatakan orang. Jadi dengan cara yang sama, Tantai Zixuan ingin menukar 50% saham Kolosseum dengan 20% saham perusahaan konferensi pengobatan roh untuk menunjukkan ketulusan. Yang kedua adalah memberikannya secara gratis. Tantai Zixuan tersenyum dan berkata, "Kenapa? Menurutmu itu terlalu sedikit?" Li Fugui dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bagaimana mungkin? Maksudku, terlalu banyak." Tantai Zixuan mengerutkan bibirnya dan berkata sambil terkekeh, "Sebenarnya, tidak banyak. Bahkan jika mereka berubah, saya tidak akan rugi, Li." Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu masih terlalu banyak, dan itu akan memengaruhi kendali mutlakmu atas Kolosseum. Nah, jika kamu benar-benar ingin mengubahnya, gunakan 40% saham untuk mengubahnya." Tuan Mingjing di samping mendengar ini, dan matanya berkilat lega. Sebenarnya, ini adalah ujian. Jika Li Fugui langsung setuju, dia dan Tantai Zixuan akan sangat kecewa. Karena itu menunjukkan bahwa Li Fugui benar-benar ambisius dan memiliki rencana yang hebat. "Kamu yang memutuskan, aku akan mendengarkanmu." Tantai Zixuan masih memiliki senyum manis di wajahnya dan suaranya lembut. Li Fugui tersenyum kecut, mengatakan bahwa wanita cantik itu sangat baik, dan sekarang tampaknya memang demikian. Selama perjanjian ini disahkan, maka Li Fugui akan menjadi bos kedua Kolosseum di masa depan. Dengan kata lain, tempat ini benar-benar bisa dianggap sebagai rumahnya. Dengan cara yang sama, Tantai Zixuan tiba-tiba akan memegang 35% saham perusahaan konferensi eliksir. Jika tidak ada kecelakaan, Tantai Zixuan pasti akan menjadi pemegang saham terbesar kedua dari perusahaan konferensi eliksir di masa depan. Setelah dikurangi saham tersebut, Li Fugui masih memiliki 50% saham perusahaan konferensi eliksir di tangannya. Meski saham Li Fugui anjlok tajam hingga kurang dari 60%, ia tetap memiliki kendali mutlak atas perusahaan tersebut. Jangan lupa, ia memiliki semua hak suara untuk 30% saham yang ia berikan. Selain itu, Li Fugui merasa bahkan 50% sahamnya terlalu banyak. Jika keluarga Yu dan keluarga Wei berencana untuk meningkatkan kepemilikan saham mereka di perusahaan Spirit Medicine Conference, dia berencana untuk memberikan 5% saham lagi. Dengan cara ini, pada akhirnya kepemilikan saham Li Fugui akan berkurang menjadi 40% lagi. 40% saham mungkin terlihat kecil, tetapi sebenarnya tidak banyak. Dan dengan cara yang sama, jika keluarga Yu dan keluarga Wei ingin meningkatkan kepemilikan mereka sebesar 10% saham pada saat itu, kedua keluarga harus bertukar barang. Setelah perhitungan ini, Li Fugui menemukan bahwa satu-satunya perusahaan yang ada di perusahaan konferensi eliksir adalah perusahaan di mulut tiba-tiba memiliki banyak aset berkualitas tinggi. Setelah masalah diselesaikan, Li Fugui juga sedikit lelah. Dia tidak tidur selama 2 hari 1 malam. Setelah menyapa Tantai Zixuan dan Tuan Mingjing, dia mengikuti seorang pelayan ke kamar tamu, berteriak dengan keras. Pada saat yang sama, di kaki bukit hijau di pinggiran kota Qingzhou, kursi keluarga Sangguan. Saat ini, seluruh keluarga Sangguan terdiam. Di gerbang keluarga Sangguan, layar putih digantung tinggi, bahkan 2 lentera yang tergantung di bawah atap diganti dengan seputih salju, yang sepertinya berkabung. "Honger, jangan khawatir. Tidak peduli siapa yang melakukannya.
Aku bersumpah atas nama ayahku bahwa aku akan memotong tubuhnya menjadi ribuan bagian, dan kemudian meletakkan kepalanya di depan jiwamu, dan menggunakannya sebagai upacara peringatan untuk kamu. Ruang tamu tepat di depannya langsung diatur sebagai ruang berkabung. Di ruang berkabung, ada banyak orang yang berlutut, dan Sangguan King Feng, patriark keluarga Sangguan, melemparkan dirinya ke denda peti mati Nanmu, matanya merah, dan dia menggertakkan giginya. Tuan, belasungkawa saya berubah, Tuan muda dalam semangat surga, dan saya tidak ingin melihat Anda seperti ini. Pengurus rumah tangga bernama Ah Fu menyeka air matanya, dan mulai membujuk dengan tersedak suara. Sangguan King Feng berkata dengan suara pahit, Ah Fu, aku hanya punya anak laki-laki seperti itu, dan sekarang dia telah diracuni sampai mati. Kamu menyuruhku untuk tenang? Bagaimana aku bisa tenang? Tubuh Ah Fu bergetar dan dia tidak berani berbicara. Sejak kematian Sangguan Hong, dalam sehari semalam, Sangguan King Feng menjadi murung, membunuh beberapa pelayan satu demi satu, semua karena beberapa hal sepele. Para pelayan lainnya yang berlutut di tanah bahkan tidak berani mengangkat kepala, karena takut tindakan mereka akan membuat patriark marah, dan mereka akan ditarik keluar dan dibunuh secara langsung. Namun, Ah Fu, kamu benar. Aku benar-benar harus berduka, balas dendam anakku belum terbalas. Apa gunanya aku marah di sini sendirian? Ah Fu, aku memintamu untuk menyelidiki masalah ini, kamu menyelidikinya apakah itu? Wajah Sangguan King Feng muram, dan matanya tertuju pada Ah Fu. Ah Fu dengan cepat berkata, Tuan, menurut pengakuan para pengawal itu, sebagian besar orang di ruangan itu pada waktu itu adalah anak-anak dari keluarga besar di kota Qingzhou, seperti Wang Aotian, tuan muda dari keluarga Wang, dan Wang Hao. Wang Hao. Bukankah dia murid Li Fugui? Kenapa dia ada di sana? Mata Sangguan King Feng menjadi lebih tajam. Ah Fu buru-buru berkata, Tuan, inilah yang terjadi, Anda bisa melihatnya sendiri. Setelah berbicara, Ah Fu menyerahkan selembar kertas, yang masih berlumuran banyak darah. Jelas, benda di atasnya adalah itu diperoleh setelah disiksa. Semakin Sangguan King Feng melihatnya, semakin marah ekspresinya. Setelah membacanya, dia membanting tinjunya ke peti mati dan berkata dengan suara dingin, begitu murid Li Fugui, Wang Hao masuk, anakku akan mati. Hehehe. Li Fugui, itu pasti dilakukan oleh Li Fugui. Ah Fu berkata dengan ketakutan, Tuan, ada berita lain. Menurut informasi yang diungkapkan oleh keluarga Xie, bahwa Li Fugui masih menjadi penyuling racun, pencuri anjing. Betapa beraninya, Sangguan King Feng sangat marah, dan ekspresinya berubah ganas. Kemudian Li Fugui ternyata adalah seorang penyuling racun. Dan putranya Wang Hao diracun sampai mati oleh racun itu. Dan sampai sekarang, dia, wakil presiden konferensi eliksir, belum melihat metode peracunan pihak lain. Tidak ada keraguan bahwa ini pasti dilakukan oleh Li Fugui. Sangguan King Feng mengepalkan tinjunya erat-erat dan berkata dengan api di matanya, Ah Fu, pergi, kerahkan semua orang yang bisa. Dimobilisasi oleh keluarga Sangguan, aku akan membunuh Li Fugui sendiri dan membalas honggerku. Tidak berani menghalangi dia mendengar ini, dia segera berbalik dan pergi bekerja. Li Fugui, aku tidak akan membunuhmu, tetapi kamu berani menyerang anakku. Hehehe, tunggu saja, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Sangguan King Feng mengatupkan giginya, kata-katanya sepertinya berasal dari masa lalu, seolah-olah terjepit dari tenggorokan, dan para pelayan yang mendengarnya semakin ketakutan. Selama konferensi eliksir, rumah lembah, Tuan Gu akan pensiun, jadi dia pada dasarnya tinggal di halaman kecilnya setiap hari, dan yang paling dia lakukan setiap hari adalah melayani ramuan yang dia tanam. Namun, hari ini, dua berita keluar, sehingga Tuan Gu tidak bisa lagi tenang. Berita pertama adalah putra Sangguan King Feng, Sangguan Hong, terbunuh. Dan sampai sekarang, tidak ada yang tahu siapa yang melakukannya. Sangguan King Feng ini adalah pion penting yang dikembangkan dengan hati-hati oleh Tuan Gu. Sekarang putra Sangguan Hong meninggal seperti ini. Saya tidak tahu perubahan seperti apa yang akan terjadi.
yang membuat suasana hati Tuan Gu tidak baik. Adapun berita kedua, itu membuat Tuan Gu ingin tertawa terbahak-bahak. Karena berita kedua sebenarnya adalah berita bahwa Li Fugui telah bergabung di game ke-6. Orang ini, apakah dia tidak tahu bahwa bergabung dengan putaran ke-6 berarti dia tidak jauh dari kematian? Sudut bibir Tuan Gu sedikit terangkat, dan wajahnya penuh senyuman. Awalnya, berita bahwa Silver Fox telah hilang dan Li Fugui diselamatkan membuatnya sangat tertekan. Tetapi sekarang berita baru ini datang, dia tidak bisa dalam suasana hati yang lebih baik. Orang ini Li Fugui jelas seorang jenius yang tiada taraf, bahkan jika dia rata-rata dalam kultivasi. Tetapi selama dia melanjutkan jalan pemurnian obat, cepat atau lambat dia akan menjadi tokoh terkenal di seluruh dunia seni bela diri kuno. Dan dengan status apoteker yang terpisah, status Li Fugui juga akan sangat istimewa ketika saatnya tiba, dan dia akan menjalani kehidupan yang sangat bergizi. Tapi sekarang, dengan bergabungnya Li Fugui di game ke-6, semuanya berubah. Semakin baik kinerja Li Fugui di masa depan, semakin dia akan menjadi duri di sisi para prajurit kuno, dan ketika dia mencapai standar sekte tersembunyi itu, dia secara alami akan menarik murka Guntur, dan langsung membunuh jenius yang tak tertandingi ini, dalam satu gerakan. Memikirkan hal ini, Tuan Gu merasa bahwa menawarkan hadiah kepada Li Fugui di web gelap benar-benar merupakan langkah yang brilian. Jika dia berhasil, Li Fugui akan mati, dan jika dia gagal, Li Fugui juga akan menemui jalan buntu. Ayah, ini tidak baik. Pada saat ini, putra satu-satunya Tuan Gu bergegas ke halaman. Tuan Gu sangat bangga dengan tangannya yang terampil. Ketika dia melihat wajah putranya yang tidak sabar, dia menegurnya, "Mengapa kamu begitu bingung? Kamu sudah di usia ini. Apakah kamu tidak tahu kebenaran bahwa kamu harus tenang dalam hal-hal penting, putra Tuan Gu?" Yaitu, Ayah Gu Dao tersenyum pahit dan berkata, "Ayah, sesuatu benar-benar terjadi. Orang itu Sangguan King Feng mengerahkan semua kontaknya dan mengumpulkan sekelompok prajurit kuno untuk membunuh Li Fugui dengan paksa." "Apa? Ini dasar idiot." Wajah Tuan Gu tiba-tiba berubah setelah mendengar ini. Jika Li Fugui bergabung dengan game ke-6, seseorang secara alami akan membunuhnya. Tapi bukan berarti siapapun Li Fugui, dia bisa dibunuh kapan saja. Misalnya, sekarang Li Fugui baru saja bergabung dengan game ke-6, adakah yang bisa membunuhnya? Antara lain, di game ke-6, hal seperti itu tidak akan pernah bisa ditoleransi. Sebagai mesin pembunuh nasional, anggota yang baru bergabung kemarin terbunuh hari ini. Jika game ke-6 tidak melakukan apa-apa, apa prestisnya, di mana martabatnya? Jika itu masalahnya, saya khawatir itu akan menjadi bahan tertawaan, dan tidak ada yang mau mengikuti putaran ke-6. Itu sebabnya ketika Tuan Gu mendengar bahwa Sangguan King Feng akan membunuh Li Fugui secara terang-terangan karena kematian putranya yang idiot, dia menjadi sangat marah dan membentaknya terlepas dari citranya. Putra Tuan Gu berkata dengan ekspresi gelisah, "Ayah, apakah Anda ingin saya pergi sendiri sekarang untuk menghentikan masalah ini?" "Tidak. Anda tidak harus pergi." Tuan Gu menggelengkan kepalanya, dan berkata sambil mencibir di sudut bibirnya, "Sangguan King Feng ini berpikir bahwa jika dia bisa menjadi presiden, dia akan bisa lepas dari kendaliku. Sayapnya menjadi kaku dan dia ingin terbang sendiri. Biarkan dia memberimu pelajaran, dan dia tidak akan melangkah terlalu jauh di game ke-6. Dia akan tahu di masa depan bahwa karena kamu, ayah, dia dapat mengamankan posisi itu." Putra Guru Gu segera mengerti arti yang mendalam dari ini. Itu benar, seorang anak bisa diajari. Tuan Gu mengangguk puas, dan suasana hatinya kembali tenang. Setelah itu, dia menyesap teh dan mulai memejamkan mata untuk mengistirahatkan pikirannya. Melihat ini, putra Tuan Gu langsung meninggalkan halaman kecil untuk mengurus urusannya sendiri. Kota Qingzhou, keluarga Yu, dan keluarga Wei. Tuan Yu dan Tuan Wei juga yang pertama menerima pos pahlawan Sangguan King Feng, berniat untuk menyerang dan membunuh Li Fugui. Setelah kedua lelaki tua itu mendengar tentang kejadian ini, mereka terkejut, berpikir bahwa Sangguan King Feng benar-benar gila. Tetapi segera,
Mereka menerima berita bahwa alasan mengapa Sang Guan King Feng melakukan hal gila itu adalah karena putra satu-satunya diracun sampai mati. Sang Guan King Feng tidak mencurigai orang lain, dan langsung menargetkan Li Fugui sebagai musuhnya, di bawah panji balas dendam putranya, yang terdengar tinggi. Meskipun putra Sang Guan King Feng sudah mati, mengapa dia mengira Li Fugui melakukan ini? Sungguh konyol mengetahui bahwa ketika putranya meninggal, Li Fugui telah ditangkap oleh Yin Hu. Dia bangkit dan berbicara dengan marah. Tuan Tua Wei tersenyum dingin, dan berkata dengan sinis, langkah Sang Guan King Feng hanya untuk menemukan alasan untuk membunuh Li Fugui untuk mencegah masalah di masa depan. Siapa yang bisa menipu tipuan seperti itu? Tuan Yu mengeluarkan ponselnya dan menelepon Li Fugui, tetapi dia tidak berhasil sama sekali hilang. Tuan Wei mengerutkan kening dan berkata, saya pikir itu baik, mari kita pergi ke hotel untuk menemukannya, dan dia seharusnya berada di hotel saat ini. Ya, saya mendapat kabar bahwa dia telah keluar dari urutan ke-6. Tanpa basa-basi lagi, ayo pergi sekarang. Tuan Yu dan Tuan Wei sama-sama tahu bahwa Sang Guan King Feng ingin membunuh Li Fugui dengan momentum yang besar. Jika mereka tidak menemukan Li Fugui lebih cepat, dengan kepribadian Li Fugui, mereka mungkin akan berjuang keras dengan Sang Guan King Feng. Ini benar-benar akan terjadi menjadi waktu itu. Pada saat itu, hal-hal tidak mudah untuk ditangani. Namun, yang tidak diharapkan oleh kedua lelaki tua itu adalah ketika mereka tiba di hotel. Mereka sia-sia. Kemudian meja depan hotel memberitahu mereka bahwa Li Fugui sudah check out, dan tidak hanya Li Fugui, bahkan Wang Hao check out bersama. Iya. Kenapa aku lupa bahwa anak ini Wang Hao telah bersama Li Fugui selama ini? Kita tidak bisa menghubungi Li Fugui nomor telepon, sehingga kita dapat menghubungi Wang Hao. Tuan Wei menepuk pahanya, segera mengambil ponselnya, dan menelepon Wang Hao. Setelah beberapa saat, panggilan tersambung. Setelah beberapa komunikasi, kedua lelaki tua itu mengetahui bahwa setelah Li Fugui check out, dia pergi ke The Colosseum. Dalam keputusasaan, kedua lelaki tua itu tidak punya pilihan selain bergegas ke Colosseum. Ketika mereka melihat Li Fugui, itu sudah beberapa jam kemudian. Colosseum, di area inti di lantai paling atas, di ruang tamu, Li Fugui menguap, meregangkan pinggangnya, menatap Tuan Yu dan Tuan Wei yang terlihat sedikit aneh, dan bertanya dengan curiga, Tuan Yu, ada apa denganmu? Fuji, kamu memudahkan kami untuk menemukannya. Aku tidak sabar ingin bertemu denganmu, tapi kamu masih tidur. Tuan Tua Yu dan Tuan Tua Wei mengeluh. Li Fugui bertanya dengan heran, ada apa? Apa yang terjadi? Kakek Yu memelintir janggutnya dan berkata, HMPH, apakah kamu tahu bahwa Sang Guan King Feng menyebarkan pos pahlawan secara luas, dan siapapun yang berutang budi padanya atau disukai akan menerimanya, dan tujuannya adalah untuk membunuhmu. Li Fugui tercengang sejenak, lalu dia berkata dengan heran, apakah orang ini sudah gila? Baiklah, untuk apa kau membunuhku? Tuan Wei menatap Li Fugui, dan kemudian berkata, putra Sang Guan King Feng meninggal. Apakah Anda tahu tentang ini? Li Fugui mengangguk, dan berkata, saya baru tahu hari ini. Murid saya Wang Hao memberitahu saya bahwa dia diracuni kematian, dan kematiannya sangat menyedihkan, brengsek, logika omong kosong macam apa ini? Apa hubungannya kematian putranya denganku? Li Fugui segera berhenti, meskipun, pada saat Sang Guan Hong, Li Fugui tentu saja tidak dapat dipisahkan, lagi pula, itu adalah suatu pembunuh jaringan gelap yang dia tugaskan untuk menyerang. Masalahnya adalah hanya dia dan Suetu yang tahu tentang masalah ini, yang berarti tidak ada yang tahu. Jadi tentu saja Li Fugui tidak bisa mengakuinya begitu saja. Tuan Mingjing menyipitkan matanya, lalu berkata, sepertinya dia sudah sangat membencimu. Tidak peduli apakah itu kamu atau bukan, dia akan melebelimu dan membunuhmu. Li Fugui menatap dan berkata, saya pikir keluar, Sang Guan King Feng ini berpikir bahwa saya, Li Fugui, hanyalah kesemek yang lembut, Anda dapat mencubitnya sesuka Anda, bukan, sialan, katakan padanya untuk menunggu dan melihat bagaimana aku membunuhnya.
bahwa aku membunuh putranya, kali ini aku juga membunuhnya. Ketika Tuan Yu dan Tuan Wei mendengar ini, mereka saling memandang dengan ketidakberdayaan di mata mereka. Yang paling dikhawatirkan oleh kedua Tuan Wang adalah bahwa Li Fugui masih muda, penuh semangat dan amarah, dan akan bertarung jika dia tidak setuju. Sekarang tampaknya kekhawatiran keduanya tidak berlebihan sama sekali. Tuan Yu tidak bisa tidak berkata, "Fugui, jika Anda menghadapi situasi dan ingin menghadapinya secara langsung, itu tidak diragukan lagi lebih rendah, dan itu seperti memukul lengan sangguan King Feng. Saya pikir sebaiknya kita bersembunyi." Dia sangguan King Feng tidak peduli seberapa kuat Feng. Tidak mungkin sangguan King Feng bergegas ke Kolosseum untuk membunuh orang. Ke Kolosseum, Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata, "Aku tahu apa maksud kalian, tapi aku benar-benar tidak bisa menjadi pengecut dalam hal ini. Jika tidak, bagaimana rekan-rekanku di dunia seni bela diri kuno memandangku? Kamu menang tidak dapat lulus ujian ini." Melihat Li Fugui tidak mendengarkan bujukan, Tuan Wei berkata dengan nada yang lebih tegas, "Bahkan jika Anda bertemu dengan kekuatan, Anda harus memiliki kekuatan. Apakah Anda tahu caranya banyak koneksi yang telah dibentuk sangguan King Feng selama bertahun-tahun? Berapa banyak prajurit kuno yang datang untuk membantu, dan apa kekuatan mereka?" Tahu, mata Li Fugui berbinar, dan dia berkata dengan percaya diri, "Aku tidak perlu khawatir tentang kedua lelaki tua itu. Anda dapat yakin sekarang, jika sangguan King Feng ingin datang, maka biarkan dia datang ke sini dan lihat siapa yang menderita pada akhirnya." Tuan Wei dan Tuan Yu ragu-ragu untuk berbicara, tetapi Li Fugui juga seekor banteng pemarah, dan keputusan tidak dapat diubah oleh orang lain. Jadi ketika dia tiba pada akhirnya, kedua lelaki tua itu hanya menghela nafas dan tidak berkata apa-apa. Tepat ketika suasana agak suram, tiba-tiba, ponsel Tuan Mingjing berdering, dan kemudian, setelah Tuan Mingjing menjawab telepon dan mendengarkan beberapa patah kata, dia mengerutkan kening dan berkata, "Sangguan King Feng ada di sini, tepat di gerbang Kolosseum, di luar." Pada saat ini, di luar gerbang Kolosseum, di bawah kepemimpinan sangguan King Feng, ratusan orang berpakaian putih berdiri diam di sana, menyebabkan banyak orang yang lewat berhenti dan terlihat bersemangat. Sangguan King Feng berdiri di depannya, di sebelahnya, ada beberapa pria yang tidak mengenakan pakaian putih. Orang-orang ini berbeda usia, tetapi tergantung pada situasinya, mereka semua harus menjadi prajurit kuno yang harus datang karena bantuan sangguan King Feng. Anda memberitahu Tuan Mingjing, mengatakan bahwa Li Fugui dan saya, sangguan King Feng, berseteru karena membunuh putranya. Jika Tuan Mingjing dapat menyerahkan Li Fugui, saya, sangguan King Feng, berutang budi kepada Anda di Kolosseum. Jika tidak, maka jangan salahkan aku karena menyinggungmu hari ini. Sangguan King Feng juga berpakaian putih, matanya merah, wajahnya memerah sakit, dan ketika dia berbicara, aura pembunuh semakin meningkat. Beberapa penjaga prajurit kuno dari Kolosseum berdiri berdampingan di luar gerbang. Ketika mereka mendengar ini, seseorang segera kembali untuk melapor. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik, tidak ada pergerakan di Kolosseum. Apakah itu sangguan King Feng atau ratusan prajurit kuno berbaju putih di belakangnya? Ekspresi mereka menjadi sangat tidak sabar. 10 menit kemudian, wajah sangguan King Feng berubah serius, dan dia berkata dengan muram, "Saya akan menunggu 5 menit lagi. Setelah 5 menit, jika saya belum melihat Li Fugui keluar dari dalam, maka saya secara pribadi akan bergegas untuk meminta seseorang. Jika Anda menyakiti seseorang karena kesalahan, maka jangan tersinggung." Namun, tidak ada yang menjawab kata-kata sangguan King Feng. Penjaga prajurit kuno di Kolosseum itu terlatih dengan baik, dan masing-masing dari mereka memasang postur untuk bergerak, dan tidak ada rasa takut di wajah mereka karena banyaknya orang di sisi lain. 5 menit berlalu dengan tenang, sangguan King Feng mengangkat tangannya, dan ratusan pria berpakaian putih di belakangnya tiba-tiba menjadi gelisah, dan kemudian sangguan King Feng berteriak keras, "Balas dendam membunuh seorang putra tidak relevan. Karena Kolosseum tidak baik hati, jangan salahkan saya untuk menjadi tidak benar.
semua orang mereka yang bersedia masuk bersamaku untuk menangkap Li Fugui. Bantuan masa lalu mereka akan terhapus, dan jika mereka meminta sesuatu di masa depan, aku, Sangguan King Feng, tidak akan pernah menolak. Segera setelah ini kata-kata keluar, ratusan prajurit kuno berbaju putih segera menjadi lebih gelisah. Terus terang, alasan mengapa mereka datang ke sini tentu saja bukan karena persahabatan baik mereka dengan keluarga Sangguan, tetapi karena minat telanjang mereka. Ngomong-ngomong, ada begitu banyak prajurit kuno di sini, yang disebut hukum tidak menyalahkan publik. Mungkinkah Kolosseum menyinggung mereka semua? Tidak mungkin bagi siapapun untuk menolak bantuan seperti itu tanpa biaya. Di samping Sangguan King Feng, seorang lelaki tua pendek layu tersenyum parau dan aneh, dan berkata, Presiden Sangguan, Kolosseum ini tidak lagi dibangun seperti ini, tetapi masih memiliki suasana masa lalu. Bahkan Anda tidak berani memberikan wajah. Saya pikir, jika Anda tidak mengambil tindakan tegas hari ini, Anda pasti tidak akan mendapatkan apa yang Anda inginkan. Tuan Gagak Hitam, Anda benar. Waktu telah berlalu, dan saya tidak bermaksud untuk menunjukkan belas kasihan. Kolosseum. Mengikuti kalimat terakhir, Sangguan King Feng meletus dengan aura yang setingkat dengan Ming Jin, dan kemudian bergegas ke gerbang Kolosseum terlebih dahulu. Ratusan prajurit kuno berbaju putih itu tidak bisa menahan agitasi mereka untuk waktu yang lama. Melihat Sangguan King Feng memimpin secara langsung, bagaimana mungkin ada alasan untuk tidak terburu-buru? Mereka semua dengan cepat mengepung mereka. Adegan ratusan orang yang menyerbu bersama sebenarnya sangat spektakuler, dan jika orang dengan kualitas mental yang buruk berdiri di seberangnya, mereka tidak perlu melakukan apa-apa. Selama mereka melihat pemandangan ini, mereka mungkin akan takut untuk buang air kecil, celana. Aku akan melihat siapa yang berani. Namun, saat kedua belah pihak hendak bertarung bersama, suara gemuruh tiba-tiba meledak di luar gerbang, dan kemudian, aura agung yang tak tertandingi menghantam ratusan orang, seorang prajurit kuno. Dalam sekejap, ratusan prajurit kuno berhenti seolah-olah membatu. Ketika mereka melihat dengan jelas orang yang muncul di luar gerbang saat ini, wajah mereka berubah satu persatu. Karena seorang lelaki tua berjubah berdiri di sana dengan cibiran di wajahnya, memaksakan seperti pelangi. Dia tidak membutuhkan gerakan apapun, hanya dengan tatapan matanya dapat membuat orang merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam gua es dan tidak bisa bergerak. Kilatan kebencian melintas di mata Sangguan King Feng. Dia mengertakkan gigi dan menatap Tuan Mingjing, dan berteriak, orang tua Mingjing, bahwa Li Fugui membunuh anakku, dan dia membalas dendam karena membunuh anakku. Tetapi kamu melindungi itu Li Fugui. Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak dapat melakukan apapun kepada Anda? Tuan Mingjing menjentikkan lengan bajunya dan berkata dengan acuh tak acuh, dendam macam apa yang Anda miliki dengan Li Fugui, dan apa hubungannya dengan saya? Menurut dengan aturan Kolosseum saya, siapapun di Kolosseum saya semua pelanggan bisa mendapatkan perlindungan Kolosseum saya, bersambung.